Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhil laylah wa fi hadhis sa'ah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qubaila dukhulina ila darsina wastimrarina fi ta'allumina fi hadhil laylah, nawaddu an nad'u Allah ta'ala li shifaina wa shifai mardana min walidaina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa ahli buyutina wa azwajina wa auladina jami'an. Wa kadzalika nad'u Allah ta'ala li salahina wa salahi auladina wa intifa'i ulumina wa ulumihim wa kadzalika li sa'ati arzaqina halaliha wa tayyibiha wa husni khawatimina wa dukhulina rahmat rabbina wa ghufrani dhunubina wa kulli ma huwa khairun indallahi lana. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah anugerahkan kepada kita semua kesehatan, kesembuhan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kejayaan, serta semua kebaikan yang sangat kita harapkan untuk dunia kita maupun akhirat kita. Untuk itu semuanya, ala hadiniya wa kulli niyatin sholihatin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ahlan wa sahlan bihudurikum wa indimamikum wa musyarakatikum fi hadzal majlis ad-dirasi al-uslubi. Selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Tuan dan Puan seluruhnya yang sudah join, sudah bergabung bersama dalam kelas uslub pada minggu malam Senin ini.
Semoga semuanya sehat, semoga semuanya kuat, dan semoga semuanya tetap semangat dan merangka menggali sebagian kecil dari ilmu-ilmu Allah yang ada di tengah-tengah kita semuanya. Semoga ilmu kita yang tidak seberapa ini terus meningkat dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan pada pelajaran berikutnya, barangkali Bapak Ibu ada soalan, silahkan Bapak Ibu sampaikan terlebih dahulu. Dan sebagai refreshing apa yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu, pekan yang lalu, kita sudah belajar tentang kata negatif. Lastu, lasta, laisa, lastu, lasti, laisat, lasna, lastuma, laisa, lasna, lastuma, laisata, lasna, lastum, laisu, lasna, lastunna, lasna. Berikut contoh-contohnya dalam kalimat yang sangat beragam, sangat bervariasi. Termasuk terakhir itu kita belajar menggunakan kata laisa yang diawali oleh a. Yakni misalnya alaisallahu biahkamil hakimin atau alastu birabbikum dan lain-lain. Baru sampai di situ pelajaran kita. Oh ya, saya belum share ya. Mohon maaf ini. Saya lupa belum memberi informasi kepada Pak Jiparman. Saya akan coba copy dulu ya pelajaran kita pada malam hari ini sambil menunggu barangkali Bapak Ibu ada yang mau disampaikan berupa pertanyaan-pertanyaan atau soalan, silakan. Saya akan copy dulu sebentar. Puan Ustaz, nak tanya Ya, Ibu Mariam silakan Ibu. tentang hal ni, hal dengan sahibul hal ni, dia punya sama dia dalam bilangan saja Ustaz. Oh, tidak, muzakkar muannas juga. Oh. Baik, baik, saya akan bahas ya. Setelah saya mau kirim dulu pelajaran kita hari ini. Sebentar Ibu, minta waktu sebentar. Baik, saya kirim langsung ke grup ya. Ini pelajaran yang bisa kita ulas. Bentar. Ya, sudah saya share dalam grup ya, sedikit. Baik, pertanyaan dari Ibu Maryam tentang hal dan sahibul hal. Ini pertanyaan yang kalau tak silap ada di grup ditanyakan ya, tapi saya belum sempat bahas karena jawabannya agak panjang. Jadi kita bisa bahas di kelas Uslub ini. Baik, saya akan coba buka screenshot ya. Mohon maaf, saya akan buka screen. Ini dulu. Hal dan sahibul hal. Sebelumnya mungkin barangkali ada yang baru pertama kali tahu tentang sahibul hal dan hal. Saya perlu sampaikan. Dalam ilmu nahwu atau tata bahasa Arab, ada yang disebut dengan hal. Hal itu artinya adalah keadaan. Keadaan apa maksudnya? Keadaan itu maksudnya adalah keadaan yang menjadi keterangan atau keadaan yang menerangkan bagi orang atau sesuatu yang dibahas dalam keadaan tersebut. Misalnya begini, contohnya, saya makan sambil duduk. Nah, pekerjaan utama saya makan, tetapi makan saya dilakukan sambil duduk. Nah, duduk itu adalah keadaan saya makan. Jadi bukan duduk sambil makan, tapi makan sambil duduk. Saya tujuannya adalah makan, cuma makannya sambil duduk. Nah, berarti duduk itu adalah hal dalam bahasa Arabnya. Saya makan sambil duduk. Nah, sekarang lihat.
Saya sambil duduk. Itu ada kata sambil. Ini yang pertama. Contoh yang lain misalnya, Zaid belajar dengan sungguh-sungguh. Tuh, dengan sungguh-sungguh. Siapa yang belajar? Zaid. Bagaimana keadaan belajar Zaid? Sungguh-sungguh. Nah, berarti sungguh-sungguh itu adalah hal atau keadaan yang menerangkan, menjelaskan Zaid. Zaid belajarnya sungguh-sungguh. 2. Yang ketiga, misalnya contohnya gini. Zaid melihat temannya bahagia. Nah, Zaid melihat temannya bahagia. Siapa yang dilihat oleh Zaid? Temannya. Temannya. Bagaimana keadaan temannya? Bahagia. Bahagia. Nah, udah cukup 3 aja contohnya ya. Dan masih banyak kalau kita mau tuliskan banyak. Tapi prinsipnya ini adalah contoh dari hal. Nah, sambil duduk dengan sungguh-sungguh bahagia dan lain-lain, ini semuanya adalah hal dalam bahasa Arab. Atau dalam bahasa kita disebut dengan keadaan. Hal. Nah, hal itu tentu saja menceritakan atau menerangkan orang atau sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Nah, sambil duduk, siapa yang duduk? Saya. Dengan sungguh-sungguh, siapa yang sungguh-sungguh? Zaid. Bahagia, siapa yang bahagia? Temannya Zaid. Nah, kata atau orang atau sesuatu yang diceritakan, diterangkan oleh hal, itu disebut dengan sohibul hal. Tuh. Ya. Ada hal, ada sohibul hal. Hal adalah keadaannya, sedangkan sohibul hal adalah orang atau benda atau sesuatu yang diterangkan oleh hal. Sohibu itu kan artinya teman, tapi di sini maksudnya adalah pemilik. Seperti ungkapan sohibul bait, maksudnya pemilik rumah. Sohibul hajat, pemilik kebutuhan, pemilik hajat. Sohibul walimah, pemilik acara pesta atau walimah. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi dalam pembahasan tentang hal, itu selalu diingat harus ada 2. Yakni ada hal, ada sohibul hal. Ada sohibul hal, ada hal. Dan sohibul hal itu muncul sebagai akibat adanya hal. Sohibul hal adalah akibat, sedangkan hal adalah sebabnya. Jadi hal dulu, maaf. Sohibul hal itu adalah sebab, sedangkan hal adalah akibatnya. Kalau tidak ada sohibul hal, tidak akan ada hal. Kenapa? Karena kalau ada hal tapi tidak ada yang diterangkannya, lantas hal menerangkan siapa? Menerangkan apa? Tidak. Sehingga sohibul hal adalah sebabnya dan hal adalah akibatnya. Yang pertama adalah sohibul hal, sedangkan hal adalah yang kedua. Bisa tidak kita mengatakan tiba-tiba sambil duduk? Tidak bisa. Bisa tidak kita mengatakan tiba-tiba dengan sungguh-sungguh? Tidak bisa. Bisa tidak kita mengatakan bahagia? Tidak bisa. Melainkan kita harus jelas siapa yang sedang duduk, siapa yang sungguh-sungguh, dan siapa yang bahagia. Jadi keadaan itu mengikuti sohibul hal, pemilik keadaan. Itu ya, sampai di situ paham Bapak Ibu? Sampai sini dulu barangkali Bapak Ibu paham ya? Paham. Nah, lalu bagaimana cara membuat hal dan sohibul hal? Nah, ini yang Ibu Maryam tanyakan. Nah, saya akan buat dulu kalimat seperti ini.
Misalnya kalimat yang sederhana. Ta'allama at-talibu mujtahidan. Tuh. Apa ini artinya? Murid belajar dengan sungguh-sungguh. Mujtahidan ini berarti adalah hal. Lalu mana sahibul halnya? At-talibu. Siapa yang belajarnya bersungguh-sungguh? At-talibu. Berarti mana hal dalam kalimat ini? Mustahidan. Mana sahibul halnya? At-talibu. Nah, begitu ya sahibul hal. Jadi yang muncul duluan itu adalah sahibul hal dulu. Kata pertamanya adalah sahibul hal. Kemudian baru muncul hal. Nah, yang namanya hal itu selalu mansubun. Mansubun. I'rabnya nasab. Nasab. I'rabnya nasbun. Dianya disebut dengan mansub. Mansubun. Nah, mansub berarti harokatnya itu kalau yang mufrad itu fathah. Dan kalau tidak ada alif lam berarti bertanwin, makanya mujtahidan. Ta'allama at-talibu mujtahidan. Begitu. Nah, sekarang lihat. At-talibu berapa orang? Talibu Satu orang. Mufrad bukan? mufrad. Mufrad. Mujtahidan mufrad bukan? Mufrad. Mufrad. Kemudian at-talibu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Mujtahidan muzakkar atau muannas? Muzakkar. Nah, antara sahibul hal dan hal harus sama. Muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Begitupun musanna, musanna, dan jamak, jamaknya. Nah, saya akan buatkan contoh kalimat yang lainnya. Saya akan buatkan dulu kalimat yang terbuat dari muannas. Nah, saya akan buatkan misalnya begini. Ta'allama at-talibu mujtahidan. Ini satu orang ya. Satu orang. Muzakkar. Sekarang muannas. Kalau perempuan, ta'allama menjadi ta'allamat. Ta'allamat. Murid perempuan, bahasa Arabnya, at-talibatu. 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 At-talibatu muannas kan? Ya. Karena at-talibatu muannas, maka halnya juga harus muannas. Jadi macam mana? Ta'allamat at-talibatu Mujtahidatan. Ta'allamat at-talibatu mujtahidatan. Jadi tidak boleh ta'allamat at-talibatu mujtahidan, tak boleh. Mengapa? Karena sahibul halnya muannas. Apabila sahibul halnya muannas, maka hal juga harus muannas. Begitu. Contoh yang lain misalnya kata yang lainnya tidak at-talibu. Misalnya guru mengajar sambil berdiri. Guru mengajar sambil berdiri. Gurunya laki-laki. Allamal mudarrisu. Berdiri bahasa Arabnya apa? Nah, tapi itu lazimnya menggunakan isim fa'il atau isim maf'ul sesuai maknanya. Nah, qoma isim fa'ilnya adalah qaimun. Qaimun. Nah, karena ini adalah hal, maka qaimun menjadi qaiman. Tuh. Allamal mudarrisu qaiman. Guru mengajar sambil berdiri. Bukan qiyam, Ustaz. Nah, kalau qiyam itu masdar. Masdar bisa digunakan hal tapi untuk makna yang untuk penggunaan yang lain. Sementara kita tidak itu dulu, tidak kita gunakan masdar dulu.
nanti pada waktunya. Jadi membuat hal itu menggunakan isim fa'il atau isim maf'ul. Ya, kita belum belajar di dalam shorof belum ya, di dalam tasib belum nyampe, tetapi kita kenalkan secara pelan-pelan saja dulu. Allamal mudarrisu qa'iman. Guru mengajar sambil berdiri. Capek tidak pernah tidak kalau mengajar sambil berdiri? Tidak, Ustaz. Tidak. Kadang-kadang duduk lebih capek karena pegal-pegal. Nah, tapi kalau kelamaan juga capek. Begitupun duduk. Nah, sekarang kalau perempuan gurunya, bagaimana kita ubah? Alamatul. Alamat mudarris. dari satu. Dari satu. Qaimatan. Oh, imatan tuh. Mudah kan? Ya. Sudah. Tuh, qaimatan. Nah, coba kata qaiman ini apa kedudukannya? Hal. Hal. Al-mudarisu apa kedudukannya? Sahibul hal. Sahibul hal. Begitu. Jadi al-mudarisu sahibul hal, qaiman adalah hal. Al-mudarisatu adalah sahibul hal, qaimatan adalah hal, begitu. Sampai sini paham? Dan banyak contoh yang lain. Nanti setelah ini Bapak Ibu silakan buat contoh kalimat yang terdiri dari hal dan sahibul hal atau sahibul hal dan hal. Nah, kita lanjutkan ya. Ini adalah contoh kalimat muzakkar muannas yang dua-duanya merupakan kalimat mufrad. Sekarang saya akan coba tuliskan kalimat yang musanna. Ini langsung kita buat dua kolom muzakkar muannas sekaligus nanti mufrad, musanna dan jamak. Sehingga nanti kalau sudah selesai di screenshot bisa menjadi panduan buat kita semua. Nah, sekarang at-thalibu kita musannakan. Apa musanna dari at-thalibu? At-talibani. At-thalibani. Libani. Dua murid, dua siswa, dua pelajar. Terus kata kerjanya tahan lama bagaimana? Berubah tidak? Ta'allaman. Tahan lama atau tahan lama saja sama dengan yang mufrad? Sama. Tak ada berubah. Berubah. Hah? Ta'allama. Ya, jangan lupa apabila kalimatnya merupakan jumlah fi'liyah, Tidak berubah. Tidak berubah. apabila kalimatnya berupa jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali oleh fi'il, maka fi'il itu tetap mufrad. Sekalipun fa'ilnya musanna atau jamak. Berbeda apabila kalimatnya merupakan jumlah ismiyah, isim dulu. Nah, maka kalimat ta'allama thalibu mujtahidan apabila fa'ilnya, pelakunya, oh mohon maaf, ini tadi saya lupa ya, belum saya jelaskan. Kembali ke nomor 1. Ta'allama ini kan fi'il madhi. Setiap fi'il pasti ada fa'il kan? Nah, fi'il madhi. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il dari ta'allama? At-thalibu. Jadi at-thalibu adalah fa'il dari ta'allama. Di mana saya tulis ya? Sebentar, ini diperbaiki dulu. Ini fa'il dan sahibul hal tuh. Begini ya. Jadi at-thalibu adalah fa'il dari ta'allama dan at-thalibu adalah sahibul hal dari mujtahidan. Begitu. Jadi satu kata memiliki dua peran, dua fungsi, dua jabatan, dua kedudukan. Baik, sekarang kita pindah ke nomor 2 lagi. Apabila sebuah kalimat terdiri dari jumlatun fi'liyatun, yakni kalimat yang diawali oleh fi'il, baik fi'ilnya fi'il madhi maupun fi'il mudhari', maka fi'il itu tetap berada dalam bentuk mufrad
sekalipun fa'ilnya mufrad, musanna maupun jamak. Nah, maka kalimat at-talibani, kalau fa'ilnya adalah at-talibani, maka fi'ilnya tetap menggunakan Lama. ta'al lama. Tidak menjadi bermana dua. Kan kalau duanya kan ta'al lama. Kalau dua orang kan ta'al lama gitu kan. Kayak laisa, laisa. Betul tak? Kalau fi'il madhi bermana dua itu ditambahkan alif saja. Ta'al lama, bukan ta'al lama nih. Kalau ani itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi tidak ada ni-nya. Ta'al lama saja. Jalasa duduk. Kalau dua orang yang duduknya jalasa. Dohika tertawa. Kalau yang tertawanya dua orang Dohika. dohika. Kataba, kataba. Laisa, laisa. Begitu. Begitu ya. Baik. Nah, sekarang lihat. Ta'allama at-talibani. Ta'allama adalah fi'il madhi. Setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'il dari ta'allama? Sama, fa'ilnya at-talibani. At-talibani tetap fa'il. Meskipun ta'allama mufrad, at-talibani musanna. Mengapa ta'allama mufrad? Karena jumlahnya jumlah fi'liyah. Berbeda apabila at-talibani di depan. Misalnya begini. At-talibani di depan at-talibaninya. Ini berarti jumlah apa nih? Ismiyah. 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 Kalau isim dulu berarti ismiyah. At-talibani kan isim ada alif lam. Nah, kalau kalimatnya at-talibani dulu, maka menjadi at-talibani ta'allama. Ya, tapi kita tidak gunakan yang bawah dulu ya. Biar mudah kita gunakan fiilnya di depan, jumlah fi'liyah saja, biar mudah dulu. Nah, ta'allama at-talibani, dua murid, dua pelajar belajar. Bagaimana mereka belajar? Bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh itu adalah hal bagi at-talibani. Lalu karena at-talibani berbentuk dua orang, musanna itu Mujtahidan. musanna, maka halnya juga harus berupa musanna, berbentuk musanna. Ikut ya. Mengikuti. Nah, mujtahidan semula mujtahidun. Lalu karena menjadi hal, maka mujtahidun, dun menjadi dan. Karena mansubun. Mansub, fathah. Nah, at-talibani kan dua orang. Kalau mujtahidun, dua orang menjadi mujtahidani. Mujtahidani. Kalau dua orang. Mujtahidun, mujtahidani. Tetapi kalau mujtahidani, ini belum menjadi hal. Karena hal itu harus mansub. Ya. Dan mansub untuk musanna adalah mengganti alif menjadi ya. Dengan ya. Maka menjadi mujtahidah ini. Mujtahidah ini. Paham ya? Jadi mujtahidah ini. Semula mujtahidani, lalu karena menjadi hal, maka ani menjadi aini. Sama dengan teori khobar laisa. U, a, un, an. Ani, aini. Nah, ini. Nah, ina. Tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Ya, ini kita goyang dulu kepalanya hari ini. U, a, un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Sama, hal itu teorinya sama, teori harakatnya sama dengan khobar laisa. Ta'allama at-talibani mujtahidaini. Ini muzakkar. Sekarang kita berpindah untuk muannas. Bagaimana muannasnya? Ya, kita samakanlah. Nah, muannas itu berarti fiilnya bagaimana? Alamat, mufrad atau musanna? Tetap mufrad.
Kalau fiilnya diubah menjadi musanna kan harusnya ta'allamata. Seperti laisat, laisata begitu. Tetapi karena ini jumlahnya jumlah fi'liyah, maka tetap ta'allamat mufrad sama dengan yang di atasnya, yang mufrad tuh. Ta'allamat nomor 1 ini, ta'allamat yang nomor 1, ta'allamat at-talibatu mujtahidatan. Nah, sekarang murid perempuannya ada 2. Tolibatani. Maka Tolibatani. ta'allamat at-talibatani. Tolibatani. Mana fiilnya? Tolibatani. Ta'allamat. Fiil ta'allamat. Mana fa'ilnya? Tolibatani. Ta'allamat adalah fiil, at-tolibatani adalah fa'il. Ingat Bapak Ibu semua, setiap fiil pasti ada fa'ilnya. Setiap perbuatan pasti ada yang berbuatnya. Setiap pekerjaan pasti ada yang mengerjakannya. Tidak mungkin ada pekerjaan tanpa pelakunya. Itu logikanya. Maka kalau ada fiil, pasti ada fa'il. Fiil adalah kata kerja, verb. Sedangkan fa'il adalah pelaku dari pekerjaan tersebut. Nah, sekarang kita sudah temukan fiil, sudah temukan fa'il. Nah, lalu kita sekarang mau coba gunakan hal yang menerangkan, menjelaskan keadaan dari 2 murid perempuan ini. Misalnya sama kata-katanya rajin atau bersungguh-sungguh. 2 murid perempuan belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, mujtahidatun kan 1 orang. Kalau 2 orangnya mujtahidatani. Ya kan? Mujtahidatani. Ya. Kalau 2 orang mujtahidatani, betul tak? Belum Ya. jadi hal. 2 orang mujtahidatun, mujtahidatani. Ya. Lalu karena ini menjadi hal, maka harus mansub. Mansub. Ya, semula mujtahidatani. Semula adalah mujtahidatani. Lalu karena dia menjadi hal, dan hal itu adalah mansub, maka alif setelah ta diubah, ditukar menjadi ya, tuh gitu prosesnya. Mujtahidataini. Nah, at-talibatani musanna muannas, mujtahidataini juga harus musanna muannas. Musanna 2 orang, muannas perempuan. Begitu. Baik, sampai sini paham Bapak Ibu? Ya, ini yang musanna. Nah, sekarang yang jamak. Bagaimana dengan jamak? Saya tuliskan lagi, terakhir. Yang jamak. Jamak dari tolibun apa, Bapak Ibu? Tulab. At-tulabu. Tulabu. Nah, at-tulabu. At-tulabu jamak. Para pelajar banyak, ramai. Nah, fiilnya bagaimana? Yang sama. Ta'allama tetap. Ta'allama mufrad. Sama. Kalau jamak kan ta'allamu harusnya. Laisa Ya. menjadi laisu. Namun karena jumlahnya adalah fi'liyah, maka sekalipun fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Betul, mufrad. Mufrad. Mana fi'il dari kalimat ini? Ta'allama. Mana fa'ilnya dari kalimat ini? At-tulabu. Nah, sekarang kita mau berikan keterangan atau berikan keterangan keadaan untuk at-tulabu, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan hal. Shahibul hal sudah ada at-tulabu. Lalu kita mau kita tempatkan hal untuk kata at-tulabu. Para pelajar yang ramai belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, mujtahidun jamannya adalah mujtahiduna. Una gitu kan? Unani, una, tuntani, atun gitu kan? Mujtahiduna. Mujtahidun ini rofa atau marfu? Marfu.
Dan karena mujtahiduna kedudukannya adalah hal bagi at-tullabu, sedangkan hal harus mansubun, maka mujtahiduna harus ditukar, harus berganti, harus berubah. Sebagaimana dun menjadi dan, dani menjadi daini, maka duna juga harus berubah menjadi yang lain. Apa perubahannya? Mujtahidina. Mujtahidina. Tuh, begitu. Jadi semula mujtahiduna menjadi mujtahidina. Una menjadi ina. Mudzakar selesai. Sekarang yang muannas. Kita lanjutkan. Satu lagi. Sekarang yang muannas. Para pelajar perempuan ramai atau banyak belajar dengan bersungguh-sungguh. Macam mana kalimatnya? Ta'allamat. Ta'allamat, tetap ta'allamat. Nah, jama' dari tolibatun? Tolibatan. Jamanya? At-talibatu. At-talibatu. Unani, unatun, tani, atun. Jadi atun. Ada alif lam maka menjadi atu. Alamat at-talibatu. Ta'alamat adalah fi'il madhi. Mana fi'il dari ta'alamat? At-talibatu. At-talibatu. Fa'il. Nah, sekarang fa'il dari ta'alamat adalah at-talibatu. Fa'il dari ta'alamat adalah kata at-talibatu. Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada. Sudah lengkap, sudah sempurna. Tapi kita ingin berikan keterangan tambahan yang menceritakan keadaan bagi at-talibatu. Sehingga at-talibatu adalah sahibul hal. Lalu kita tambahkan hal. Nah, perhatikan at-talibatu jamak bukan? Jamak mu'annas. Maka halnya juga harus berubah menjadi jamak juga untuk mu'annas. Apa jamak mu'annas untuk mujtahidatun? Mujtahidatun. Unani, unatun, tani, atun. Mujtahidatin. Suka kepada tin. Nah, tetapi kan mujtahidatun ini kan hal. Dan hal itu harus mansub. Semula mujtahidatun, maka harus berubah. Sebagaimana mujtahidatun, karena menjadi hal berubah menjadi mujtahidatan. Sebagaimana mujtahidatani, karena menjadi hal berubah menjadi mujtahidataini, maka begitulah juga mujtahidatun pada saat menjadi hal mansub, maka harokatnya ditukar, berubah, diganti. Bagaimana bergantinya? Atun menjadi atin. Tu, ta, tuntan, tani, taini. Atun, atin. U, a, un, an. Ani, aini, una, ina. Tu, ta, tuntan, tani, taini. Atun, atin. Makanya tolibatu mujtahidatin. Nah, kesimpulannya, hal harus sama dengan sohibul halnya. Dalam hal muzakkar, muzakkar, muannas, muannas, juga dalam hal jumlahnya. Mufrad, mufrad, musana, musana, jamak, jamak. Saya ulangi, hal itu harus sama dengan sohibul halnya dalam hal jenis dan jumlahnya. Jenisnya muzakkar, muzakkar. Jumlahnya mufrad, mufrad. Musana, musana, jamak, jamak. Kalau muzakkar, maka muzakkar lagi. Kalau muannas, maka muannas lagi. Kalau mufrad, maka mufrad lagi. Kalau musana, maka musana lagi. Kalau jamak, maka jamak lagi. Begitu, Bapak Ibu semuanya, paham ya? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Boleh silakan screenshot. Dan saya akan beri judul dulu, maaf. Judulnya apa? Judulnya adalah teori. Teori. Sebelum maaf, kenapa? Kenapa ada ini? Terpijit ya. Baik, saya akan coba tuliskan dulu judulnya biar nanti mudah.
teori tentang hal dan Sahibul hal. sohibul hal. Oke. Kesimpulannya apa? 1. Harus sama muzakkar muannas. 2. Harus sama Musanna, mufrad mufrad. Iya, iya. musanna. Jamak. Nampak tak dari situ? Nampak. Nampak ya? Iya. Nah, silakan barangkali mau screenshot. Hmm. Baik. Silakan. Barangkali ada soalan lagi mengenai ini dulu, mengenai hal dulu sebelum pindah yang lain. Tak ada. Nah, apabila tidak ada, sekarang saya minta Bapak Ibu buatin contoh. Silakan buat contoh kalimat yang terbuat dari hal dan sohibul hal yang mudzakkar dan muannas, mufrad, musanna dan jamak. Pelan-pelan saja. Coba Saya dari yang coba. mufrad dulu. Ustaz, saya coba. Ya. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus dulu biar agar kita punya ruang untuk menulis. Ini sudah screenshot ya Bapak Ibu ya? Sudah. Baik. Silakan Ibu Salamah. Okey, baik. Mufrad dulu ya, Ustaz. Mufrad mudzakkar dulu Ibu. Baik. Akala al-waladu qa'iman. Nah, betul. Akala. Ini Ibu Salamah buat contoh kalimat berupa Muzakkar. akala al-waladu qa'iman. Mufrad Tuh. muzakkar. Ini mudzakkar ya? Ya, Ini mufrad betul. muzakkar. Akala fiilnya, al-waladu adalah fa'ilnya, qa'iman adalah halnya. Dan Hal. qa'iman adalah mudzakkar mufrad, al-waladu sahibul halnya juga sama mudzakkar mufrad. Ya. Terus bagaimana, Ibu? Sekarang yang ke musanna is it, Ustaz? Musanna, baik. Okey. Ini yang mufrad. Yang musananya terus bagaimana? Okey. Akala al-waladani Ya, akala al-waladani. qa'imaini. Nah, begitu. Qa'imaini. Bagus, Ya. sudah betul. Nomor 3, jamak. Bertiga jamak akala al-auladu Al-auladu. qa'imina. Nah, begitu. Qaimina. Udah. Sekarang musananya, sekarang muannasnya Ibu, silakan. Muannas. Okey. Akalat Akalat al-bintu. al-bintu, bagus. Jadi kalau al-waladu tidak ada al-waladatu ya. Ya. Akalatil bintu. Qa'imatan. Oh, imatan, bagus. Untuk mufrad Okey. Mufrad, betul. Terus? Yang kedua musanna. Ya. Akalat al-bintani Akalat al-bintani. qa'imataini. Bintani qaimataini. Tuh, bagus. Sudah. Nah, sekarang jamak untuk muannas. 6. Akalat banat al-banatu Akalat al-banatu. qa'imatin. Nah, begitu. Udah, ini betul semua. Senang ya? Mudah ya? Allah. Betul, alhamdulillah. Baik. Lagi, siapa yang buat lagi contoh kalimat yang lain? Seperti ini. Siapa mau ambil kesempatan? Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau coba lagi? Membuat kalimat yang terdiri atau yang mengandung hal dan sohibul hal. Mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, dan jamak. Jadi semuanya ada 6 kalimat. Silakan.
Siapa mau coba? Saya coba Pak. Ya, Pak Haji Parman silakan. Nazartu aliyan masruron. Boleh. 1. Nazartu aliyan masruron. Maaf. Coba Pak Haji jelaskan dulu, terjemahkan dulu apa maksudnya. Saya melihat Ali dalam keadaan bergembira. Mana halnya? Masruron. Bagus. Mana sohibul halnya? Aliyan. Nah, jadi yang bahagia, yang gembira itu adalah Ali, bukan saya. Sayanya belum tentu bahagia, belum tentu riang, belum terlihat, belum dijelaskan. Gitu. Nah, jadi sohibul hal itu bisa fa'il dari fi'il itu, atau bisa juga maf'ul bihi, mangsa atau objek. Kalau yang di atas, akala waladu, al-waladu adalah fa'il. Qa'iman adalah hal, berarti sohibul halnya adalah fa'il dari kata akala. Sedangkan yang Pak Haji Parman buat, kalimat yang Pak Haji Parman bikin, itu sohibul halnya bukan fa'il, tetapi maf'ul bih atau mangsa atau objek. Nah, sehingga sohibul hal itu bisa terbuat dari fa'il atau terbuat dari maf'ul bihi. Begitu. Bagus. Ya, itu penjelasan tambahannya. Tadi belum ada contohnya yang seperti itu. Nah, ini sekarang sekalian ada contoh dari Pak Haji Parman, sekaligus kita bahas, sekaligus kita buat kesimpulan juga bahwa sohibul hal itu boleh terbuat dari fa'il, boleh juga terbuat dari maf'ul bih atau mangsa atau objek. Nah, halnya mengikuti sohibul halnya. Apabila hal itu sohibul halnya adalah maf'ul bih, maka yang diacu, yang menjadi panduan adalah maf'ul bihi. Begitu. Baik, bagus Pak Haji. Silakan lanjutkan. Berikutnya yang musana. Nazartu aliyani masruroini. Alinya berapa? 2 ali. Nah, ali mansub Aliyina, aliyani, aliyaini. Semula aliyani. Semula aliyani. Karena mansub, maka aliyaini. Aliyaini. Aliyun aliyani. Ani menjadi aini. Aliyaini. Nazartu aliyaini. Masruroini. Nah, masruroini. Begitu. Masruroini. Nazartu aliyaini masruraini. Aku melihat 2 orang Ali. Ada 2 orang namanya Ali. Disebut dari 2 Ali. Masruraini. Bagus. Terakhir. Iya, jamak untuk muzakkar bagaimana berikutnya, Pak Haji? Nazartu aliyina masrurina. Nah, begitu. Nazartu aliyina. Perhatikan Bapak Ibu, aliyaini dan aliyina tulisan hurufnya sama loh. Aliyina sama aliyaini sama huruf-hurufnya, hanya beda baca harokat. Aliyaini dan aliyina. Aliyina banyak Ali ramai Ali. Masrurina. Iya, baik. Masrurina. Oke, masrurina. Dah, muzakkar selesai. Sekarang yang jamannya silakan, Pak Haji. Nazartu Zainaba qaimatan. Masrurotan. Nazartu Zainaba. Masrurotan. Ya. Zainaba masrurotan. Masrurotan. Nomor 2. Nazartu Zainaba wa Fatimata masrurotaini. Nazartu Zainaba Wa Fatimata. Ini enggak 2 Zainab tapi beda ya, Fatimah sama Zainab. Nazartu Zainaba wa Fatimata masrurotaini. Masrurotaini. Bagus. Masrurotaini. Terakhir jamannya
Nazartu Zainaba wa Fatimata wa Khadijata masruratin. Ya. Nadartu Zainaba wa Fatimata wa Khadijata wa Khadijata wa Khadijata masru Rotin. maaf masruratin masruratin. Nazartu Zainab wa Fatimata wa Khadijata masruratin. Aku melihat Ibu Zainab, Puan Zainab, Puan Fatimah, dan Puan Khadijah masruratin, gembira. Nah, begitu. Alhamdulillah, bagus semuanya. Selamat, sukses. Baik, Puan sampai sini Ustaz, ada soalan? ada Silakan. soalan. Ada Ustaz. Ya, Ibu Iman. Kalau alian ada musanna, ada jamak. Tapi Zainab, kalau ada 2 orang yang namanya Zainab atau 3 orang ada namanya Zainab, macam mana nak diolah? Ya, bagus. Apabila di sini ada 2 orang Zainab, apabila ada 3 orang Zainab, macam mana kita bilang, macam mana kita sebut? Nah, sebenarnya tinggal tambahkan aja dengan aturan yang kita sudah tahu. Zainabun, nih Zainabun, saya tuliskan. Nah, contoh, Zainabu, 1 orang Zainab. Kalau Zainabnya 2, Zainabani. Zainabani. Terus Zainabnya banyak, Zainabatun. Zainabatun. 2 banyak Zainab. Kita gunakan atun. Begitu. Begitu, Ibu. Atau misalkan Fatimah. Fatimah 1 orang Fatimah tuh, 2 orang Fatimah. Fatimatani. Kalau Fatimahnya banyak. Fatimatun. Fatimatun. Misalnya ada orang lagi di sini sama orang Hasanatun, Hasanah, Hasanah. Kalau 2 orang Hasanah, Hasanatani. 2 orang, maaf. Kalau banyak Hasanah, Hasanatun. Kalau mu'anas tinggal tambahkan atun. Kalau berakal. Begitu, Ibu. Ustaz, Ya. itu apa yang contoh yang Pak Haji Farman buat tu, nazartu aliyan masruran, dan yang kedua dan ketiga, ini kalau aliyan masruran juga boleh diertikan sebagai na'at man'ut ataupun sebagai masruran sebagai hal. Ya. Ya, betul. Baik, nazartu aliyan masruron. Saya akan buat penjelasan ini, saya hapus di atas ya. Ini pertanyaan bagus, pertanyaan yang detil ya. Detil itu artinya rinci ya. Ini saya hapus dulu. Oh iya, sudah screenshot belum? Tahu apa ya? Tapaya ya? Tapa. Mohon maaf, saya lupa belum memberitahu dulu. Baik. Apa bedanya antara hal dan naat? Nah, ini lagi. Apa bedanya antara naat dan hal? Baik, Bapak Ibu. Ini ya. Tadi kita sudah bahas tentang hal. Hal, maka kata berikutnya adalah sahibul hal. Oke ya? Ya. Di mana ada hal, pasti ada sahibul hal. Oke? Nah, lalu di mana ada naat, pasti ada man'ut. Kalau ada hal, pasti ada sahibul hal. Kalau ada naat, pasti ada man'ut. Sampai sini paham ya? Iya. Nah, kalau hal, tadi sudah kita jelaskan. Hal itu selalu mansubun, fathah. Sedangkan naat, tidak. Naat itu tergantung man'ut. Apabila man'utnya misalnya
tolibun, maka mujtahidun. Dun. Mana naat dalam kalimat tolibun mujtahidun? Naknya mujtahidun. Naatnya mujtahidun. Domah. Berarti marfu, bukan mansub. Kenapa mujtahidun domah? Karena mengikuti tolibun. Nah sekarang kalau misalnya toliban, maka menjadi Mujtahidan dan mujtahidah. Kalau tolibin, mujtahidin. nah begitu, tolibin mujtahidin. Tolibin mujtahidin. Tuh. Ini naat manut. Jadi naat manut itu berbeda aturan mainnya dengan hal. Kalau hal selalu mansubun, mansub. Dan cirinya fathah, fathatain, 2 fathah. Sedangkan naat manut, naat itu ngikuti manut. Apabila manutnya domah, marfu, maka naat juga domah, marfu. Apabila manutnya mansub, fathah, maka naat juga ikut mansub, fathah. Dan apabila manutnya kasroh, majrur, kasrotain, maka naat juga mengikuti manutnya, yakni majrur, kasrotain. Baik, sampai sini paham ya? Nah, Ya. terus naat juga harus mengikuti manutnya. Apabila manutnya ma'rifat, ma'rifat contohnya diawali alif lam, maka naat juga harus ma'rifat. Makanya at-talibu, kalau man'ut maka menjadi Mujtahidu. al-mujtahidu. Kalau at-taliba, al-mujtahida. Kalau at-talibi, maka menjadi al-mujtahidi. Alif lam, ma'rifat, ma'rifat. Sedangkan hal itu tetap tidak menggunakan alif lam. Misalnya at-talibu mujtahidan. Tuh. At-talibu mujtahidan. At-talibu ada alif lam, mujtahidan tidak menggunakan alif lam. Hal selalu berbentuk nakiroh. Selalu tidak ada alif lam. Kecuali kalau menjadi mudhof ya. Menjadi mudhof boleh. Tetapi kalau tidak dirangkai dengan kata sesudahnya, hal itu selalunya atau biasanya tidak menggunakan alif lam, tidak menggunakan kata ma'rifat. At-talibu mujtahidan. Ini hal. Tuh. Nah, jadi sampai sini dulu saya sampaikan bahwa hal itu selalu berbentuk nakiroh ketika satu kata, bukan idhofah. Sehingga tidak diawali alif lam. Kemudian hal itu juga selalu mansub. Fathatain. Sedangkan naat itu tergantung man'ut. Man'ut itu kata yang disifati. Sedangkan naat adalah kata sifat. Begitu. Nah, sekarang lihat ke kata Ali. Saya hapus yang sebelah kiri, yang Zainab. Perhatikan kata Ali. Ali itu ada alif lam tidak? Tidak. Dia, Ali itu ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifat. Meskipun tidak ada alif lam. Iya. Nama orang. Nama orang itu Bapak Ibu selalu ma'rifat meskipun tidak ada alif lam. Zainab, Fatimah, Khadijah, Aisyah, dan semuanya ya nama-nama itu tidak, meskipun tidak ada alif lam, tapi dia adalah ma'rifat. Nah, sekarang nazartu aliyan. Nazartu aliyan. Aku melihat Ali. Alinya ma'rifat bukan? Iya, ma'rifat. Ma'rifat. Sekarang kita lihat masruron. Masruron ini ma'rifat apa nakiroh? Nakiroh. Sesuai tidak menjadi naat? Tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Kerana man'utnya makrifah
Ya. Tetapi naknya di sini nakira, masrurah nakira Begitu, juga tak boleh jadi. begitu. Sangat Betul, simpel. betul. Ya, betul. Jadi masrurun tidak bisa menjadi naat bagi alian. Mengapa? Karena alian ma'rifat. Nama orang itu ma'rifat. Sedangkan Ya. masrurun itu nakiro. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, jelas. Jadi penjelasan yang terakhir ini, yang nazaratu alian masrurun ini, harus dibedah dulu dengan teori tentang naat man'ut. Bagaimana seharusnya naat man'ut, bagaimana seharusnya hal. Kalau teori naat man'ut sudah paham, maka penjelasan tadi mudah. Ya. Betul. Nazaratu aliyan masrurun. Jadi masrurun tidak bisa menjadi naat. Mengapa? Karena aliyan adalah ma'rifat. Sedangkan masrurun tidak ma'rifat karena tidak diawali alif lam. Berarti masrurun adalah naat. Berarti masrurun adalah hal. Dalam contoh kalimat ini, nazartu aliyan masrurun. Masrurun kedudukannya adalah hal dan aliyan adalah sahibul hal dari kata masrurun. Saya paham? Ya, sebentar, mohon maaf sebentar. Lalu mungkin ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana apabila masrurun kita jadikan naat buat Ali? Al-masrurah. Tambah Ayo, alif. bagaimana? Nazartu aliyan al-masrurah. Begitu, sangat mudah. Teorinya kan Masrurah. marifat. Ya, betul. Nazaratu aliyan al-masrura. Tuh. Bisa Kalau terjebak ya kan Ustaz di bukan sini. nama orang, makanya cara buat marifatnya diawali alif lam. Sedangkan Ali nama orang, meskipun tidak ada alif lam, dia sudah marifat. Ya. Nah, kalau kalimat nazaratu aliyan al-masrura, ini al-masrura jelas adalah naat bagi aliyan. Mengapa? Karena aliyan marifat, al-masrura juga marifat. Aliyan mansub, al-masrura juga mansub. Ya. Jelas ya? Ya, jelas. Silakan Ibu Nazira atau siapa tadi Ibu yang mau tanya? Ustaz, Masna Ustaz. Oh, Ibu Masna, silakan. Makna naat Ustaz. Naat itu artinya sifat, Ibu. Sifat. Kata sifat. Istilah yang lainnya nih, na'tun, man'utun. Nah, atau istilah yang lainnya sifatun, ini sama, mausufun. Nah, sifatun artinya sifat, mausufun adalah kata yang disifati. Na'tun juga sama artinya sifat, man'utun adalah kata yang disifati. Begitu Ibu? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi mau tanya soalan ini? Dengan tawabik tu boleh dikategorikan sama juga. Naat man'ut, sifat mausuf, tawabik. Tawabi juga harus ngikutin. Tapi tidak semuanya. Tergantung tawabinya. Tergantung tawabinya. Kalau naat manut harus sama persis. Naat manut mudzakkar, muannas, muannas. Musana, jamak. Kalau tawabinya misalkan atop ma'tuf, tidak selalu harus mufrad, musana, jamak. Tetapi harokatnya atau i'rabnya sama. Jadi kalau tawabi tidak semuanya, Bu. Ada tawabi yang harus sama antara tabi'nya dengan matbu'nya, antara yang mengikuti dan yang diikuti. Beda-beda, beda aturan. Kecuali untuk naat man'ut, itu harus sama antara naatnya dengan man'utnya. Yes, Kalau atop ma'tuf, badal mubdal, atau apa satu lagi taukid apa? Taukid dengan muakkadnya itu tidak harus sama, mufrad mudzakarnya tidak harus selalu sama. Cuman harokatnya harus sama, i'rabnya harus sama. Begitu Ibu Iman, Ibu Ummu Iman. Ustaz, boleh tumpang tanya Ustaz? Bolehlah silakan. Ibu Salamah ada beri contoh tentang akala al-waladu qa'iman. Bermaksud telah makan budak itu
Sambil berdiri ya Ustaz ya. Ya. Adakah sama kalau dikatakan akala al-waladu wa huwa qa'iman? Baik. Ini boleh di screenshot kalau mau. Buat apa? Buat dokumen ya, dokumen pembelajaran. Apabila sudah, saya akan hapus. Tadi ada contoh kalimat yang dibuat oleh Ibu Salamah Harun. Akalal waladu qa'iman. Bagaimana terjemahan dari kalimat ini? Anak telah makan sambil berdiri. Nah, Bu Laila bertanya, adakah maknanya sama apabila kalimatnya diubah dengan kalimat seperti ini? Kalimat yang kedua, akala waladu wa huwa, apa Ibu tadi? Qa'iman atau qa'imun? Imun, bahwa qaimun dong. Bukan. Wa huwa qa'imun. Okey. Tadi Ibu Laila bilangnya bahwa qaiman ya. 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 Mengapa dibaca qaiman? Mungkin Ibu mengira ini hal gitu ya. Ya betul Ustaz. Begini Bapak Ibu. Akala ini adalah fi'il madhi. Al-waladu adalah Fa'il. fa'il, gitu ya. Wawu, coba tebak, wawunya wawu apa? Atau istinaf. Waw hal lah Ustaz, waw hal. Hah? Boleh jadi waw hal tak Ustaz? Ya, oke, baik, kita lewati dulu wawunya apa. Huwa ini dhamir munfasil kan? Ya. Nah, apabila dia dhamir munfasil, maka dia kedudukannya selalu menjadi apa? Ada. Mubtada. Mubtada. Mubtada, subjek. Setelah mubtada ada apa? Khabar. Khobar, berarti sesudah huwa adalah khobar. Nah, khobar harus bagaimana? Harus marfu kan? Khabar marfu. Ya. Marfu. Makanya wawa qaimun, tidak boleh wawa qaiman. Oh, terlupa ya. Masya Allah. Strukturnya begitu. Khobar selalu rofa, marfu. Nah, tetapi wa jumlatu wa huwa qaimun dan kalimat wa huwa qaimun. Nah, saya tuliskan nih, wa jumlatu wa huwa qaimun. Maaf. Jadi hal. Fi mahalli nasbin gitu. Fi mahalli nasbin. Hal. Nah, begitu. Dan kalimat atau dan jumlah bahwa qaimun fi mahalli nasbin dalam posisi nasab kedudukannya adalah hal. Oke. Ada Kalau hal berarti ada apa? Sahibul hal. Sahibul hal. Mana sahibul halnya? Al-waladu. Al-waladu sama gitu. Lalu pertanyaannya bagaimana terjemahan yang kedua? Nah, terjemahan kalau secara letterlock kita lihat bisa sesuai dengan arti kata per kata. Anak itu makan dan dia sedang berdiri atau dia berdiri. Anak itu makan, dia berdiri. Kalimatnya begitu menerjemahkannya. Tetapi dia berdiri itu adalah menceritakan keadaan dia makan atau dia yang sedang makan, anak itu. Sedangkan yang nomor satu terjemahannya anak itu makan sambil berdiri, tidak menggunakan dan dia tidak menggunakan begitu lagi. Begitu. Jadi menerjemahkannya berbeda, tapi keadaannya sama. Bahwa anak itu makan berdiri, keadaannya sama. Cuman uslubnya berbeda. Yang satu menggunakan qaiman, halnya satu kata. Qaiman satu kata, satu kalimat. Sedangkan bahwa qaimun hal juga, tapi halnya terbuat dari kalimat yang sempurna. Terbuat dari jumlah yang sempurna. Bahwa qaimun, huwa mubtada, qaimun khabar, berarti sudah kalimat, sudah jumlah, sudah kalimat. Begitu. Konsepnya sama, tapi beda uslub. Ini hanya beda uslub. Waw itu waw hal Ustaz. Wow. Nah, ya otomatis ini wawunya sebenarnya kalau dalam
dalam ilmu nahwu yang saya ingat ini ada istilahnya wawu ma'iyah ya. Bersamaan. Atau boleh juga ini wawunya menceritakan keadaan, maka disebut dengan hal juga, wawu hal. Nah, kalau ma'iyah itu dalam sambil bersamaan ya. Kalau ma'iyah itu dia kata ma'a. Sebentar. Ma itu artinya bersama. Bersama itu bahasa Melayu apa ya bersama? Bersamaan. Bersamaan ya. Apa ya bahasa jamaiyah itu dari kata ma bersama-sama lah, berbarengan. Jadi paralel. Simultaneously ya, simultan. Ya, Sambil makan. Ya, berbarengan, baik, berbarengan. Nah, kalau wawu ma'iyah itu suatu pekerjaan terjadi bersamaan dengan pekerjaan yang lain. Sebentar, saya buat contoh ini. Saya pergi bersamaan dengan matahari terbit. Ini ada berapa kata kerja? Dua. Apa? Dua. Pergi dan terbit ya? Terbit. Ya. Kapan saya pergi? Matahari terbit. Saat matahari terbit. Kapan matahari terbit? Saat saya pergi. Jadi antara terbitnya matahari dan perginya saya itu terjadinya bersamaan. Nah, jadi dua-duanya terjadi bersamaan. Dan dua kata kerja ini bercerita dengan untuk subjek yang berbeda. Yang pergi siapa? Saya. Yang terbit siapa? Matahari. Jadi saya tidak terbit. Matahari tidak pergi. Jadi yang pergi adalah saya, yang terbit adalah matahari. Nah, perginya saya dan terbitnya matahari terjadi bersamaan. Nah, bagaimana bahasa Arabnya kalau begini? Bagaimana bahasa Arabnya kalau begini? Wasyamsu tolian. Nah, begitu. Coba. Adhabu wasyamsu, ini boleh banyak, boleh beberapa contoh ya, boleh beberapa ungkapan, boleh beberapa uslub. Adhabu wasyamsu toliatun. Tuh. Atau adhabu wa tola'ati syamsu. Tuh. Tuh. Adhabu wasyamsu toli'atun atau adhabu wa tola'at asyamsu. Saya pergi, maaf, bukan wa tola'at. Karena adhabunya fil mudhari, maka ini bukan wa tola'at, tapi wa tatlu'u. Tatlu'u. Salah tulis. Wa tatlu'u syamsu. Adhabu wa tatlu'u syamsu. Atau adhabu wasyamsu toliatun. Nah, wawunya di sini wawu apa namanya? Ini kan terjadi bersamaan. Nah, kalau ini berarti wawunya wawu ma'iyah, bersamaan. Sedangkan akala waladu wa qaimun, yang makan siapa? Al-waladu. Yang berdiri siapa? Al-waladu. Nah, ini bukan wawu ma'iyah, tapi ini wawu hal. Betul tadi Ibu Laila. Nah, jadi bukan wawu ma'iyah. Kalau wawu ma'iyah itu berarti terjadinya dua pekerjaan secara bersamaan. Sedangkan hal itu menceritakan sebul hal yang disebutkan sebelumnya. Begitu. Jadi wawunya wawu hal, wawul hal gitu ya. Wawul hal. Oke. Itu membedakan antara wawu ma'iyah dengan hal ya.
Jadi kita katakan sahibul hal tu al-waladu, dia bukan huwa, kerana huwa tu dalam bentuk jumlah mubtada dan khabar, Ustaz. Bentar. Apa Ibu? Ulangi. Sahibul hal bagi akala al-waladu tu balik kepada al-waladu, bukan di situ, bukan huwa qaimun di situ. Sahibul hal. Sahibul hal bagi ayat yang kedua, akala al-waladu wa Ya. huwa qaimun. Jadi di situ halnya dalam bentuk jumlah mubtada wal khabar. Al-jumlah mubtada wal khabar fi mahalli nasbin hal. Ya. Jadi kita rujuk balik kepada sahibul hal adalah waladu lah, bukan huwa di dalam jumlah ismiyah tadi. Bukan. Ya, jadi huwa mubtada, qaimun khabar. Nah, jumlah wa huwa qaimun adalah hal. Satu kalimat itu adalah hal. Ini segini halnya, tuh ini hal, tuh. Hal. Mana sahibul halnya? Al-waladu. Ini sahibul halnya al-waladu, tuh. Begitu, Ibu. Jadi sahibul halnya sama al-waladu. Seperti yang kalimat yang tadi sudah dihapus ya. Baik Ustaz, syukran. Ya, baik, alhamdulillah. Soalan Pak. Ya, siapa? Pak Haji gimana? Pak, kalau waw ma'iyah dia bukan toliatan Pak ya, toliatun. Nah, ini coba wasyamsu toliatun. Coba lihat kalimat yang di atas ini, adhabu wasyamsu toliatun. Ini asyamsu apa kedudukannya? Mubtada harus bagaimana? Marfu. Marfu. Setelah mubtada ada apa? Khabar. Khabar harus bagaimana harokatnya? Marfu. Marfu juga, makanya wasamsu toliatun. Asamsu mubtada domah, tidak menjadi wasamsa. Karena asamsu adalah mubtada, sedangkan toliatun adalah khobar. Gitu. Sehingga tidak menjadi wasamsa. Kecuali yang sebelah kiri nih. Ya, ini harokatnya harus diganti. Nah, kalau setelah wawu ma'iyah adalah fi'il mudhari, maka mudhari'nya menjadi mansub, maka watat wasyamsu. Nah, ini tadi saya tulis ya, salah tulis. Adhabu watat wasyamsu. Wawunya wawu ma'iyah, dan kalau setelah wawu ma'iyah adalah fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya mansubun, sehingga watat lu asyamsu, tidak watat lu asyamsu. Itu Pak Haji. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, apa yang menyebabkan dia mansub tatlu'u tu? Tatlu'a. Karena wawu ma'iyah, karena diawali oleh wawu ma'iyah. Oh, okey. Baik. Ya. Atau gini, contoh yang lainnya lagi. Kalimat ini saya hapus dulu ya, biar saya tulis ulang. Lebih rapi. Saya pergi bersamaan dengan matahari terbit. Bagaimanakah uslub untuk kalimat ini? Saya pergi bersamaan atau saat matahari terbit. Saya pergi bersamaan dengan matahari terbit, atau boleh begini, bahasa Indonesianya ya. Saya pergi saat matahari terbit. Bagaimanakah uslub kalimat untuk kalimat pikiran seperti ini, konsep seperti ini? Ya, tadi bisa pertama adalah Alhabu wasyamsu wasyamsu toliatun.
Oke. Yang kedua apa tadi? Wa tatlu'a Ya. asyam. Ya, yang ketiga adhabu ini kalau yang nomor pertama wasamsu toliatun. Asamsu mubtada toliatun khobar. Yang nomor dua awatat wasamsu tatlu adalah fi'il mudhari, asamsu adalah fa'ilnya. Yang di atas ini asamsu toliatun nomor pertama adalah jumlatun ismiyatun. Karena syamsu mubtada, toliatun adalah khobar. Asamsu isim di awal kalimat. Sedangkan tatlu syamsu, tatlu adalah fi'il, asamsu adalah fa'ilnya. Berarti ini jumlah fi'iliyah. Benar? Oke ya? Nah, makna yang sama, saya pergi saat matahari terbit, saya pergi bersama dengan matahari terbit, itu boleh menggunakan uslub yang ketiga, yakni adhabu wa tulu asyamsi. Tuh. Oke. Nah, kalau tulas syamsi ini bukan jumlah, bukan kalimat. Karena tulas syamsi adalah rangkaian dua kata yang disebut dengan mudhof ilaih atau idhofah. Tulu'a adalah mudhofnya, as-syamsi adalah mudhof ilaihnya. Aku pergi bersamaan terbitnya matahari. Dan tulu ini adalah isim masdar, bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Dan isim yang diawali oleh wawu ma'iyah juga mansub fathah. Oke. Gitu. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini saya mencoba ingat kembali tentang teori wawu ma'iyah ketika bertemu dengan fi'il mudhari. Ini saya takut salah juga, takut saya lupa. Fi'il mudhari yang diawali oleh wawu itu tadi saya tulis ini sebagai mansub ya. Betul Ustaz. Saya coba cek ya. Nanti akan saya coba cek. Saya baru periksa. Saya baru cek. Ya. Memang betul Ustaz. Adanya an mudmarah. Nah, jadi harus Betul. fathah kan? Ya betul. Ya, jadi yang buat fathahnya itu memang adalah sesungguhnya an masdariyah itu cuman dibuang. Ya. Sedangkan kalau untuk setelah wawu ma'iyah adalah isim, itu isimnya harus fathah, mansub. Alasannya adalah diawali oleh wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah. Tuh, makasih Ibu Hajwi ya sudah dibantu di chat. Nah, jadi ungkapan untuk konsep saya pergi bersama dengan matahari terbit itu boleh dengan tiga uslub seperti ini. Artinya nanti Bapak Ibu kalau membuat kalimat yang semacam ini, apapun kalimatnya, itu bisa menggunakan dengan tiga uslub yang seperti ini. Bapak saya atau bapakku apa? Berbahagia bersama dengan bahagia istrinya. Kebahagiaannya bersamaan tidak? Bersamaan. Bersamaan. Sa'idal abu wa zaujatuhu sa'idatun. Begitu. Atau yang lainnya lah silakan. Pokoknya membuat kalimat apapun yang ada terdiri dari dua kalimat kata kerja atau dua pekerjaan yang terjadi secara bersamaan. Ayahku datang ketika aku bangun dari tidur misalnya. Ini kalau contoh anak kecil begitu biasa membuat kalimat. Ayahku datang dari office, dari kantor pada saat aku bangun dari tidur. Kapan ayahku datang? Ayahku datang ketika aku bangun. Kapan aku bangun? Aku bangun ketika ayahku datang. Jadi dua-duanya bersamaan. Dan banyak contoh yang lain, mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang bisa buat juga. Nah, begitu Bapak Ibu silakan. Ada soalan dulu?
Soalan lagi? Ini mudah dipahami tidak perbahasan kita kali ini? Bisa ya? Halo? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. ya? Ya, bisa. InsyaAllah Pak, insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, ini adalah bahasan tentang hal dan sohibul hal. Nah, sekarang kita akan coba lihat ke teks yang saya sudah share dalam grup. Ini teksnya tidak akan kita selesaikan malam ini, tetapi sebagai gambaran, Bapak Ibu silakan lihat. Ini kalimatnya sederhana. Kita buat uslub yang sebaik yang kita bisa buat. Sekolahku dan sekolahmu, bahasa Arabnya apa? Sekolahku dan sekolahmu. Sekolahku dan sekolah awak. Bahasa Arabnya apa? Madrasati Madrasati wa madrasatuka. madrasatuka. Mudah. Madrasati wa madrasatuka. Tuh. Kalau baitun, baiti wa baituka. Kalau masjidun, masjidi wa masjiduka. Mazraatun, mazraati wa mazraatuka. Itu ya. Terus ini sekolahku. Hadhihi madrasati. Hadhihi madrasati. Mudah. Hadhihi madrasati. Oke. Terus berikutnya. Dan itu sekolahmu. Wadzalika. Hah? Wadzalika. Wadzalika, Ustaz. Wadzalika atau watilka? Oh, tilka. Tilka madrasat. Isim misalnya jangan lupa. Ya. Tilka. Watilka madrasah. Madrasatuka. Madrasatuka. Oke, madrasatuka. Watilka madrasatuka. Isim isyarah kita udah belajar belum, Bapak Ibu? Udah. Hadani haulai. Ingat kan? Ya. Hadhihi hatani haulai. Ini pelajaran-pelajaran awal. Zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Ya, dah. Apa ini bahasa Arabnya? Apa ini? Mahadha. Mahadha kalau muzakkar. Nah, begini. Kalau ada pertanyaan, apa ini? Itu kan ini tuh ada dua, ada hadha, ada hadhihi. Nah, lalu bagaimana kita memastikan apakah hadha atau hadhihi? Lihat benda yang kita tunjuk. Yang kita tunjuk bendanya muzakkar atau muannas. Dan ketika nunjuk, kita kan sudah tahu bahasa Arabnya apa ceritanya. Maka kalau sudah tahu, maka kita gunakan isim isyarahnya yang sesuai dengan benda yang kita tunjuk atau dengan sesuatu yang kita tunjuk. Nah, ini apa? Jawabannya kan ini sekolahku. Sekolah ya? Berarti nanya bagaimana? Mahadhi. Automatically, secara otomatis. Mahadhi. Jadi tidak mahadha, tapi mahadhi. Itu ya. Itu sekolahku sudah ya. Itu sekolahku bahasa Arabnya apa? Tilka madrasati. Madrasati. Udah. Apa itu? Matilka. Matilka. Bukan mazalika. Mengapa bukan mazalika? Karena jawabannya tilka. Jawabannya adalah tilka madrasatuka. Udah. Nah, udah selesai. Udah hapus. Ya. Baik, kita lanjutkan. Setiap sekolah terdiri dari beberapa kelas. Nah, ini lumayan.
Ini mulai uslubnya mulai naik. Setiap sekolah terdiri dari beberapa kelas. Tuh. Setiap sekolah terdiri dari beberapa kelas. Bagaimana bahasa Arabnya? Setiap bahasa Arabnya apa setiap? Kullu. Kullu. Sekolah? Madrasatin. Nah, Bapak Ibu silakan perhatikan. Setelah kata kullu itu harus nakiroh ya. Kullu madrasatin. Dan ini hubungannya idofah, mudhof ilaih. Hmm. Kullu mudhof, madrasatin mudhof ilaih. Oke. Gitu. Jadi kullu madrasatin. Nah, terdiri dari apa bahasa Arabnya? Nah, ini berarti harus tahu mufrodat ya. Kalau kita tidak paham mufrodatnya, memang kita kesulitan untuk merangkai. Terdiri dari apa bahasa Arabnya? Nih, saya tuliskan bahasa Arabnya langsung. Yatakawwanu min. Coba Bapak Ibu lihat. Yatakawwanu ini fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il madinya apa? Kana. Takawana. Kana. Yatakawwanu mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Berarti madinya mazid lagi. Takawana. Takawwana. Mujarradnya tadi muhalimah. Kana. Tuh. Kana artinya apa? Kana. Adalah, ada kan? Tapi kalau takawwana artinya berubah menjadi terdiri. Terdiri. Diikuti oleh min. Followed by min. Alright. Kalau Inggrisnya kalau tak silap ini ya consist. Ya. Consist of ya. Consist of kan, terdiri dari. Nah, itu dari kata kana. Nah, sekarang kita coba rangkai. Masukkan dalam kalimat, dalam jumlah. Setiap sekolah terdiri dari beberapa kelas. Kullu madrasatin. Yatakawwanu. Madrasatin manas mudzakkar. Manas. Berarti yatakawwanu berubah tidak? Tatakawwanu. Kalau perempuan maka menggunakan ta. Yatakawwanu min. Tuh. Kullu madrasatin tatakawwanu, beberapa kelas. Kelas itu apa kemarin Ibu Najra bilik darjah ya? Iya. Bilik darjah. Fusul. Min fusul. Kelas bahasa Arabnya apa? Kelas. Faslun, betul. Faslun. Nah, faslun mufrad apa jama'? Mufrad. Ini beberapa kelas itu berarti berapa kelasnya? Jamaah. Jama'. Maka faslun harus kita ubah menjadi jama'. Macam mana jamanya? Fusul. Fusul. Nah, berarti kullu madrasatin tatakawwanu min Fusulin. Kullu madrasatin tatakawwanu min fusulin. Tidak pakai kami. Tatakawwanu min fusulin. Nah, ini uslub yang bagus nih, kalimat tatakawwanu min. Kita bisa buat contoh yang lain. Bapak Ibu juga bisa buat. Contohnya gini. Keluarga, saya buatkan dulu. Misalnya untuk untuk memberi kesempatan Bapak Ibu untuk membuat konsep yang sama. Misalnya gini. Setiap keluarga terdiri dari orang tua dan anak.
Setiap keluarga terdiri dari orang tua dan anak. Kullu Saya dimengerti usratin. bahasa Indonesianya ya. Kullu Nah. usratin. Kullu usratin Usratin. Tatakawanu. tatakawanu. Ibu dan anak, Ustaz. Orang tua dan anak, bukan hanya ibu, tapi orang tua. Oh, orang tua. Okay, Tatakawanu minal minal walidi walidina wal waladi. Nah, walidi wal waladi. walid dan walad beda. Walid orang tua, parent. Walad anak, children, child. Kullu usratin tatakawwanu minal walidi wal waladi. Itu contoh yang saya buat. Bapak Ibu bisa buat juga yang lain. Siapa mau coba? Ada kullu, ada tatakawwanu min, ada yatakawwanu min. Coba. Ada yang mau coba silakan buat konsep dari uslub yatakawwanu min. Silakan. Ibu Sarifah mau coba? Ibu Sarifah Rogaiyah. Maaf Ustaz, tadi ada gangguan sikit, tak dapat tangkap. Baik. Ada telefon masuk, jadi tak dapat tangkap, saya maaf. Iya, tak apa Ibu, tak apa. Baik, Ustaz, silakan. kalau kullu faslin tatakawwanu min minal Ya Ibu Nazra. Kullu kullu faslin tatakawwanu minal faslin mudzakkar atau muannas Ibu? yatakawwan. Nah, begitu otomatis berubah. Karena faslin mudzakkar, maka yatakawwanu menggunakan ya depannya. Jadi kalau kullu itu tidak berjenis kelamin. Maaf, kullu itu tidak mudzakkar, tidak muannas. Kullu itu mudzakkar muannasnya ditentukan oleh kata sesudah kullu. Kullu faslin berarti mudzakkar. Kullu madzusatin berarti muannas. Kalau kulunya tidak dihitung, tidak dijadikan acuan. Jadi kullu faslin yatakawwanu bagaimana Ibu tadi? Minal muallimu wa Minal muallimu. minal Minal apa? muallimi. Muallim. Nah, minal muallimi wal Wa talam wat talami di di kullu faslin yatakawwanu minal muallimi wat talamiri. Ya, bagus, selamat. Alhamdulillah. Satu lagi siapa mau coba? Setiap apa terdiri dari apa? Yang sulit itu mungkin konsepnya ya. Apa yang kita ingin buat konsepnya? Setiap negara terdiri dari pemimpin dan rakyat. Nah, misalkan gitu. Setiap negara terdiri dari kota dan desa, misalnya. Atau contohnya lagi. Setiap minggu terdiri dari 7 hari. Nah, Ibu Nuria, silakan Ibu. Ya, Ibu gimana? Ulangi Ibu Nuria. Setiap minggu, kullu usbu'in. Bagus. Kullu usbu'in. Yatatawwanu. Nah, yatakawanu mudzakkar ya, yang usbu mudzakkar. Bagus. Yatakawanu Min sab'ina. min sab'ati ayamin. Ayamin. Nah, ini tentang bilangan itu apa bahasa Melajunya ya? Bahasa Singapura. Bilangan angka ya? Betul. Sama ya? Angka ya. Insyaallah tentang angka kita akan belajar spesifik pada pelajaran tentang pelajaran 11. Jadi kita baru belajar pelajaran 8.
Yang uslub yang 11 itu nanti kita akan belajar tentang adad ma'dud bilangan, itu sangat mendalam insyaallah. Nah, tapi sementara kita kenalkan dulu 7 itu bahasa Arabnya sab'atun. Lalu karena ada min maka min sab'ati. Mudhof tidak bertanwin, hari yaumun jamannya adalah ayyamun. Karena menjadi mudhof ilaih maka min sab'ati ayyamin. Kullu usbu'in yatakawwanu min sab'ati ayyamin. Bagus Ibu Nuriyah. Ya. Saya tidak terbayang tadi seminggu jumlahnya 7 hari. Bagus, selamat Ibu. Ada lagi yang mau lain? Coba. Ustaz, kalau saya mau cakap setiap makanan terdiri dari nasi dan lauk. Macam mana nasi dan Boleh, betul. Itu konsepnya benar. betul kullu tu'amin, betul Ustaz? Kullu tu'amin, betul tak? Betul. Setelah kulu tidak ada alif lam. Oh, kullu tu'amin. Kullu tu'amin. Setiap makanan terdiri dari apa? Nasi aruzan. Sampaikan dulu. Kullu tu'amin terus? Min Yatakawwanu. Yatakawwanu min aruzin. Ya, nasi itu bahasa Arabnya ruzun ya. Ruzun. Minaruzin Ustaz. Kalau setelah minnya boleh menggunakan alif lam dari nasi minaruzzi wal lauk pauk. Lauk tak tahu. Lauk pauk bahasa Singapura lauk pauk juga ya, temannya nasi itu lauk pauk. Sama lauk pauk. Sama ya, lauk pauk. Nah, bahasa Arabnya apa lauk pauk ini? Wal idami, idam. Oh, idam, wal idami. Idam itu lauk pauk. Kalau nggak salah bahasa Inggrisnya apa? Side dish ya? Dishes. Betul ya? Lauk pauk? Betul, side dish ya? Ya, betul. Ya. Ya. Lauk pauk itu bahasa Arabnya idamun, idam. Kullu ta'amin yatakawwanu minar ruzzi wal idami. Udah, tuh bagus alhamdulillah. Satu lagi terakhir, barangkali ada yang mau coba, ini kalimat yang bagus uslubnya. Sering kita Saya coba, Pak. dalam percakapan. Sana coba. Siapa ini? Ibu Jalia Ustaz. Ibu Jalia silakan, boleh. Kul usrati tatakawwanu min salasati auladi wasalasati banati. Ya, kullu usratin setiap keluarga. Tatakawwanu min salasati auladi. Maksudnya anak laki-laki ya Bapak Ibu ya? Anak laki-laki. Anak laki-laki abnain dari kata ibnu. Abnai. Okay. Kalau aulad itu bisa laki-laki bisa perempuan. Oke. Abnain wa banati. Berapa anak perempuannya? Salasati banat. Wasalasi banatin. Kalau laki-laki salasatin, kalau muannas salasin. Kembali. Nah, nanti kita akan belajar khusus. Jadi 3, 4, 5 itu kan bilangan. Bilangan itu ada aturan muzakkar, ada aturan muannas. Nah, kalau muzakkar itu salah satu menggunakan tamar butoh, salah satu itu muzakkar. Kalau muannas tidak menggunakan tamar butoh, jadi salasun. Arbaatun ini ada tunnya. Nah, arbaatun ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Bagaimana muannasnya? Arbaun. Lima bahasa Arabnya apa? Khamsatun. Khamsatun muzakkar atau muannas?
Muzakkar. Muzakkar. Kalau muannasnya khamsun. Khamsun. Situn ini muzakkar atau muannas? 6. Muannas. Muannas. Kalau muzakkar? Sittatun. Sittatun. 7 bahasa Arabnya apa? Sab'atun. Sab'atun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kalau muannas? Dan begitu seterusnya. Jadi untuk bilangan, untuk angka, untuk adad, bilangan yang adad itu aturan muzakkar muannasnya berbeda. Biasanya kita tahu muannas itu adalah diakhiri oleh ta marbutoh. Tetapi kalau bilangan sebaliknya. Kalau bilangan muzakkar justru menggunakan ta marbutoh, khamsatun. Kalau bilangan muannas tidak menggunakan ta marbutoh. Ini kebalikan. Jadi aturan mainnya bagaimana orang Arab. Ya Pak. Iya. Paham Pak? Ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Cukup ya Bapak Ibu ya? Ya. Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Ya, iya, Ibu Halimah ya? Syarifah Rogaya. Oh, Ibu Syarifah. Syarifah Rogaya, silakan. Tadi saya ada fikir, tadi ada kulu usbuk kan. Kalau kita cakap kulu sanatin, yatakawamu min isna asyar syahr. Mesti kita cakap Syahrin. tu Ustaz. Boleh, betul. Setiap tahun terdiri dari 12 bulan. Betul. So, Bagaimana bahasa Arabnya? Tahun bahasa Arabnya apa? Sanatun. Maka diawali oleh kulu, maka menjadi kulu kulu sanatin. Sanatin muzakkar atau muannas? Muannas. Maka berikutnya terdiri dari bagaimana? Tatakawwanu. Dari min. Habis itu isna asyar mesti. Nah, ini kembali ke adad ma'dud. Isnai asyara syahron. Nah. Min huruf jar, maka isnani menjadi isnaini. Lalu karena dimudofkan kepada asyara, ninya hilang menjadi isnai asyara. Min isnai asyara. Kenapa asyara tidak asyari? Ini aturan mainnya beda. Ini mabni. Syahron ini namanya tamyiz. Bukan syahrun, bukan syahrin. Nanti kita akan belajar khusus. Jadi kalimat bahasa Indonesianya setiap tahun terdiri dari 12 bulan. Bahasa Arabnya ini. Kullu sanatin tatakawwanu min ithnai asyara syahran. Tadi Ustaz cakap bukan syahrin sebab apa? Ini Apa namanya sebabnya? tamyiz. Tamyiz. Pernah dengar tamyiz ya? Benar. Nah, tamyiz itu sama dengan hal. Tamyiz itu sama dengan hal. Apa samanya? Sama-sama mansub. Okay. Mansubun. Tamyiz juga sama, mansub. Tamyiz mansub, hal mansub. Oke. Jadi yang mansub itu banyak. Khobar laisa mansub, hal mansub, tamyiz mansub, maf'ul bihi mansub. Oke. Dan ini semua insya Allah kita akan pelajari khusus. Nah, ini Pak Haji bagus nih. Kullu najahin yatakawwanu minal kathiris sabri. Amin. Setiap kejayaan apa Pak Haji terjemahkan? Setiap kejayaan terdiri dari banyak kesabaran. Iya. Setiap keberhasilan atau kejayaan, jadi kullu najahin Najahin. Oke, kullu najahin. yatakawwanu. Tuh, banyak ya yang kita bisa buat ya. Yatakawwanu min. Apa tadi? Banyak perjuangan. Banyak kesabaran. Kesabaran yang banyak ya? Ya, kesabaran. Nah, kesabaran yang banyak bisa begini, minas sobril katsir. Tuh, naat manut. Jadi, kesabaran yang banyak ini menggunakan naat manut. Minas sobril katsiri. Dari kesabaran yang banyak. Naat matu. Naat manut.
Naat manut. Tadi apa Pak Haji itu? Minat yatakawwanu min Terbalik minal kasiri as-sobri. minat katsir sabina. Kullu najahin yatakawwanu. Minal kasiri as-sobri. Nah, kalau al-kasirnya disimpan di awal, nanti ada tambahan minal kasir minas sobri. Nah, Minus sobri. setiap kejayaan terdiri dari banyak dari sabar, dari kesabaran. Jadi min 2 kali, minal kasir minas sobr. Tapi kalau mau simpel, maka minas sobril kasiri. Begitu. Nah, semakin terungkap banyak ya. Nah, kita bisa membuat kalimat banyak yang lainnya. Apa yang ada di kepala kita tentang satu konsep kalimat itu bisa gunakan yatakawwanu min, tatakawwanu min, dan seterusnya. Buat latihan kita dalam merangkai kalimat uslub yang ini tentu saja sering menjadi percakapan kita, perbualan kita, percakapan perbincangan kita. Gitu. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, setiap penyakit pasti ada penawarnya. Setiap penyakit terdiri dari obatnya. Oh, terdiri ya. Ya. Tak tahu mikir. Ya. Bagaimana bahasa Arabnya? Kullu. Penyakit bahasa Arabnya tahu tak? Marid. Daun. Daun. Kullu daun. Dain. Kullu dain. Terus terdiri dari Yatakawwanu. yatakawwanu Min syifa'in. minad dawai. Nah, Dawai. jadi penyakit itu daun. Daun. Kalau obat itu Obat. dawaun. Ini Bu Zawiyah sudah pernah sampaikan di grup ya, mufrodat ya. Ada nih. Penyakit daun. Obat dawaun. Jadi bedanya ada wawu. Kalau penyakit tanpa wawu, kalau obat ada wawu, daun dawaun. Kalau wawunya hilang, maka jadi penyakit. Dan agar jadi obat, maka beri wawu. Maka carilah wawu dimanapun berada. Apabila kita sedang sakit, berarti kurang wawu. Untuk sembuh, maka carilah wawu dimanapun. Ini canda tapi betul ya. Bagus Bu Halimah, selamat. Ada lagi mau sampaikan lagi barangkali? Boleh cuba ya Ustaz. Ya boleh Bu Zahra. Saya baru masuk Ustaz, tapi suaya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Kullu insanin yatakawwanu minar rijalin wa nisa'in. Nah, Boleh ya begitu. Ustaz. Kullu insanin. Jadi setelah terungkap, terbayang ya banyak yang bisa kita buat kalimat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi kita nih kalau belajarnya bersama-sama enak. Jadi kita banyak bisa mengungkap. Kawanu. Tatakawanu, Pak. Ya takawwanu. Minal minar rijali. Tuh. Jali. Wan nisa'i. nisa'i. Kullu insanin yatakawwanu minar rijali wan nisa'i. Setiap manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya mana, Bu? Bagaimana, Bu? Setiap manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi kita manusia ini ada laki-laki dan perempuannya. Ya. Setiap orang ada terdiri dari ada lelaki, ada perempuan. Ah, gitu. Maksudnya setiap komunitas orang ada laki-laki, ada perempuannya gitu ya. Ya. Kalau manusia hanya laki-laki saja tidak akan hidup ya, Bapak Ibu ya. Tidak membiak Ustaz. Sebaliknya apabila manusia hanya ada perempuan saja tidak akan ramai. Tidak akan berkembang biak. Tidak akan berkembang biak. Nanti hanya satu aja. Nanti nggak ada kelahiran dan tidak ada kematian. Ya, alhamdulillah. Cukup Bapak Ibu? Alhamdulillah rabbil alamin.
Senang ya belajar ini, semakin lama semakin senang, insyaallah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Pelajaran kita terus menaik, tetapi semakin menyenangkan mudah-mudahan. Jadi yang semula kita mungkin bayangkan sulit dalam belajar bahasa Arab, tapi dengan proses yang terus kita lalui, insya Allah semakin lama semakin terasa mudah. Sekalipun semakin mendaki naik gunung, tetapi kan kita sudah punya pijakan, sudah punya trompa, sudah punya sendal, sudah punya sepatu untuk jadi alas kaki kita, sehingga kita tidak merasa sakit dalam pembelajaran. Dan semakin lama semakin asyik, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua semakin mendapatkan banyak manfaat, dan kita juga ingin semakin bermanfaat. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita mungkin selesaikan pelajaran kita malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Tolong diberi batas, kita baru sampai setiap ya, sampai setiap sekolah terdiri dari beberapa kelas, sampai sini dulu. Jadi kita lanjutkan pekan yang akan datang insyaallah. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kesilapan, ada kekeliruan dan kekurang sempurnaan. Dan terima kasih atas segala kebersamaan dan musyarakah belajar kita bersama di sini. Syukran jazilan ala musyarakatikum wa indimamikum fi hadzal majlis wa muamalatikum fi hadzal barnamaj. Baik, yakfina darsuna fi hadhil fursa wa natamanna liqa insyaallah fi al-waqt al-qadim yaum al-ahad lailan insyaallah pada hari Minggu yang akan datang malam hari seperti biasa. Nah tatim alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran jazilan ala faminkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua kawan-kawan. Assalamualaikum. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.